Selamat pagi anak-anakku. Selamat bergabung di masa ta'aruf siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pati. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, apakah tadi kalian sudah berdoa? Saya persilakan untuk berdoa dulu ya. Bagaimana anak-anakku? Sudah siap untuk lanjut berkenalan dengan apa itu MTSN 1 Pati? Oke, kita mulai materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Wahai anak-anak yang luar biasa. Nah, untuk kesempatan kali ini kalian akan bergabung bersama kami kurang lebih dalam beberapa menit ke depan dengan pengenalan pada kurikulum MTSN 1 Pati. Tidak usah khawatir, materi kali ini tidak seberat yang kalian bayangkan dan tidak semenakutkan apa yang kalian bayangkan. Jadi relax tapi tetap fokus ya. Tidak usah khawatir juga, saya tidak akan meminta kalian untuk menghafalkan apa itu kurikulum dan sejenisnya. Karena apa? Kali ini kita akan berkenalan saja. Untuk lebih lanjutnya, nanti kita akan belajar bersama-sama. Oke, sudah siap ya? Kita lanjut untuk berkenalan dengan apa itu kurikulum MTSN 1 Pati. Nah, di slide kalian sudah bisa membaca apa bedanya kurikulum MTSN Pati dengan kurikulum-kurikulum di madrasah atau di sekolah lain, atau mungkin di SD atau di MI kalian dulu. Nah, yang pertama, kurikulum di MTSN 1 Pati menerapkan kurikulum 2013 yang terintegrasi. Yang kedua, kurikulum yang kami terapkan berorientasi pada pembentukan karakter yang islami. Nah, untuk pembentukan karakter yang islami, nanti kalian sebagai siswa MTSN 1 Pati ada pembiasaan-pembiasaan di pagi hari. Nanti kalau situasinya sudah normal, kalian akan melihat dan merasakan sendiri. Jadi sebelum belajar, kalian akan wudu dulu, sholat duha dulu, tadarus dulu, sholawatan dulu, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kurikulum berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Di sini kami akan berusaha untuk mengoptimalkan bakat dan potensi kalian. Jadi nanti ada banyak sekali untuk penggalian bakat yang akan kami sajikan. Dan untuk lebih lengkapnya nanti kita bahas di sesi yang berikutnya. Kemudian yang keempat, kurikulum yang kami terapkan berorientasi pada kecakapan hidup dan kebutuhan masyarakat atau lingkungan. Yang kelima, kami mendukung konsep dan idenya Pak Menteri yang saat ini sedang didengung-dengungkan, yaitu konsep Merdeka Belajar. Supaya apa? Supaya kalian selama belajar di MTSN 1 Pati itu merasa nyaman, tetapi kalian tetap mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu harapan kami. Untuk berkenalan dengan apa itu kurikulum, itu tidak bisa lepas dari mata pelajaran. Nah, di MTSN ini ada 17 mata pelajaran wajib ya anak-anak. Dan ini saya kira tidak jauh beda ketika kalian di MI. Nah, mungkin bagi adik-adik yang dari SD ada sedikit berbeda. Di mana bedanya? Di situ untuk mata pelajaran 1 sampai 4 itu kalau di SD hanya menjadi satu, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sedangkan di MTS ini ada Quran hadis, akidah akhlak, fikih, SKI, dan ditambah lagi ada bahasa Arab. Selain itu, nah ini tidak menghilangkan
budaya lokal atau kearifan lokal, kami juga menyajikan untuk pelajaran lokal atau muatan lokal. Muatan lokal yang ada di kami adalah ada bahasa Jawa dan tahfidz. Nah, selain yang wajib tadi, selain pelajaran wajib, di kami juga ada kurikulum peminatan. Nah, khusus untuk materi atau mata pelajaran peminatan ini nanti berdasarkan hasil analisis tim kami dari tim kurikulum dan tim kesesuaian akan mengoptimalkan bakat-bakat kalian. Kemudian kalian mau intens, mau fokus di mana. Nah, itu selain dari 17 mapel tadi masih ada berapa ini? Ada 7 lagi ya. Jadi untuk kurikulum peminatan nanti kami akan membuka kelas tahfidz Quran. Khusus untuk yang kelas reguler itu tetap ada tahfidz, tetapi dengan target yang berbeda ketika kalian nanti masuk di kelas peminatan. Nah, ini bedanya adalah di target. Jadi semua yang akan menjadi siswa MTSN 1 Pati itu tetap nanti ada materi tahfidz. Bedanya kalau di kelas tahfidz ini nanti targetnya yang berbeda. Misalkan anak-anak yang berminat yang saat ini sudah punya hafalan misalkan 2 juz, 3 juz. Nah, nanti setelah pembelajaran di pagi hari kalian bisa masuk di kelas tahfidz. Nah, ini nanti pelaksanaannya adalah di sore hari. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh bagian kesesuaian terkait dengan ekskul dan lain-lain. Yang kedua, ada kelas Olimpiade Sains. Nah, untuk kelas Olimpiade ini meliputi matematika, IPA, dan IPS. Yang ketiga, ada kelas Olimpiade dan keterampilan berbahasa. Nah, untuk kelas Olimpiade di kami untuk prestasi sudah tidak diragukan lagi. Kelas baik itu Olimpiade Sains maupun Olimpiade Bahasa. Tahun 2019 kakak-kakak kalian juga menjadi juara 3 Olimpiade Bahasa Arab tingkat nasional. Jadi tidak usah ragu, tidak usah bimbang. Saya yakin kalau adik-adik punya bakat dan mau berusaha, saya yakin kalian akan bisa mengejar kakak-kakak kalian. Oke, untuk berikutnya yang keempat adalah kelas olahraga. Nah, untuk kelas olahraga sama. Jadi anak-anak tidak perlu ragu lagi ya, pagi tetap dapat pelajaran olahraga seperti biasa. Tapi bagi kalian yang punya bakat untuk prestasi di bidang olahraga, di sore hari ada pembinaan yaitu untuk atletik, ada voli, futsal, panahan, tenis meja, dan bela diri. Kemudian yang kelima ada kelas riset. Kelas riset ini meliputi karya ilmiah remaja dan robotik. Dan yang berikutnya adalah kelas kreativitas. Untuk kelas kreativitas ini ada kelas fotografi dan jurnalistik. Dan nanti kalian akan diajari bagaimana bisa menjadi seorang fotografer yang baik dan juga bisa membuat berita-berita terkini seperti vlog dan lain-lain. Dan yang berikutnya adalah kelas seni. Nah, untuk kelas seni ini ada 2 macam, yaitu seni vokal atau musik dan seni rupa. Nah, untuk seni musik atau vokal itu nanti ada pelatihan vokal, paduan suara. Kemudian untuk seni rupa ada animasi, kemudian belajar kartun, sablon, dan sebagainya. Baiklah anak-anakku. Nah, untuk mengikuti dan menjadi sukses di kelas-kelas yang kalian pilih, itu pasti ada caranya. Bagaimana caranya? Yaitu kami menyelenggarakan pembelajaran seperti ini, sedangkan kalian akan belajar dengan cara kalian, tetapi belajar yang efektif.
Jadi ini yang kami terapkan saat ini, yaitu bagaimana pelaksanaan pembelajaran supaya kurikulum kami bisa berjalan dengan baik. Yaitu yang pertama, di dalam pembelajaran kami mengutamakan konsep merdeka belajar. Kenapa merdeka belajar? Di sini artinya kalian bebas memilih cara atau gaya belajar, tetapi hasilnya maksimal. Kemudian yang kedua, belajar yang efektif. Dalam hal ini, kami akan berusaha untuk menyediakan sarana dan prasarana, selain itu juga menggunakan media dan metode yang efektif. Kemudian yang ketiga, belajar yang menyenangkan. Jadi madrasah berkomitmen untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang keempat, pembelajaran yang ramah anak. Yang kelima, pembelajaran yang menggunakan teknologi yang tepat. Karena apa? Era sekarang adalah sudah era 4.0. Nah, di dunia itu sudah didengung-dengungkan supaya kita tidak ketinggalan, meskipun madrasah ini berada di desa, dikatakan di desa ya, tetapi dalam hal teknologi sudah tidak diragukan lagi. Nah, simpan dulu pertanyaan kalian, atau boleh kalian catat dulu. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, kalau tadi apa yang kami sajikan, sekarang bagaimana cara kalian supaya bisa mengoptimalkan potensi kalian atas apa yang kami sajikan. Jadi ibaratnya begini, tadi adalah menu yang kami sajikan. Nah, sekarang supaya menu itu bisa kalian nikmati dengan baik dan kalian merasakan manfaatnya, maka kalian harus mempunyai cara yang baik juga. Nah, di sini kami beri judul yaitu cara belajar yang efektif dan menyenangkan. Jadi, supaya program kami bisa berjalan dan kalian dapat menikmati program kami, salah satunya adalah kalian harus punya cara belajar yang efektif dan menyenangkan. Bagaimana itu? Nah, belajar yang efektif dan menyenangkan itu tidak bisa lepas dari satu, kalian harus menentukan tujuan dulu. Kalian belajar itu untuk apa? Mau bagaimana? Untuk siapa? Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, fokus. Ini yang paling susah untuk anak-anak sekarang, apalagi kalau di rumah ada HP. Biasanya fokus kita itu akan kacau ketika tiba-tiba kita mendengar ada suara chat masuk dan seterusnya. Terkadang ini ya, kita mau belajar, sudah kita siapkan segala sesuatunya, tiba-tiba ada HP bunyi. Nah, ternyata waktu untuk membuka HP dengan waktu untuk belajar itu lebih banyak waktu untuk membuka HP atau membaca chat. Jadi fokus ini sangat penting di dalam belajar. Jadi ketika kalian sudah menentukan tujuan, kemudian kalian bisa fokus. Nah, yang berikutnya adalah mengatur dan mengontrol emosi. Bagaimana caranya? Saya kan masih anak-anak misalkan. Nah, disinilah tantangan kalian. Kalian sedikit demi sedikit harus mulai meninggalkan sifat kanak-kanak dan mulai mengontrol emosi positif. Nah, itu kalau kalian mau sukses dalam belajar. Kemudian yang berikutnya, kalian harus mengenali diri kalian itu bagaimana, tipe belajar kalian itu bagaimana, supaya nanti kalian belajarnya itu bisa efektif dan kalian tidak merasa terbebani di dalam belajar. Nah, tips yang berikutnya adalah sebelum belajar pastikan dulu ya, pastikan semua perlengkapan pendukung itu sudah disiapkan. Misalnya ketika kalian sudah menjadwalkan belajar jam sekian mata pelajarannya ini, maka semua perlengkapan pendukung harus disiapkan. Misalkan alat tulis, kalau kalian perlu nyemil-nyemil atau apa, nah itu makanannya dan minumannya disiapkan juga. Dan karena saat ini
kita akan belajar online, maka paling tidak kuotanya juga harus siap. Jelas sampai sini ya. Jadi jangan sampai nanti belajar baru buka buku atau baru apa tiba-tiba, wah kuotanya habis, wah alat tulisnya nggak ada, wah ininya nggak ada, dan seterusnya. Jangan sampai itu terjadi, karena apa? Itu akan merusak fokus kalian. Dan yang terakhir, hindari belajar sistem kebut semalam. Ini adalah belajar gaya robot, dan saya yakin kalian bukan robot, bukan? Nah, paham kan? Nah, ini adalah beberapa cara belajar kakak-kakak kalian. Selain ini masih banyak lagi, jadi belajarnya kakak-kakak kalian itu tidak selalu berada di dalam kelas. Kadang di taman, kadang juga untuk pembelajaran skill atau keterampilan hidup, kita diajak untuk ketemu ahlinya secara langsung. Misal belajar kesehatan, nanti kalian akan diajak untuk kunjungan ke rumah sakit. Di sana kalian akan diberikan pengetahuan tentang bagaimana menjaga kesehatan yang baik. Kemudian belajar tentang lingkungan. Nah, di sini sudah ada bagaimana untuk pengelolaan lingkungan yang baik ada di sekitar madrasah. Di sini sudah ada desa percontohan untuk pengelolaan lingkungan, dan itu sudah dilaksanakan di MTSN 1 Pati ini. Jadi tidak usah khawatir ya anak-anak. Insya Allah semua potensi Anda akan bisa dikembangkan di sini. Syaratnya satu, kalian mau. Jadi kuncinya ada di kalian ini ya. Meskipun kami dari MTSN 1 Pati ini berjuang sekuat tenaga, tapi kalau kalian tidak mau, sama saja, ibaratnya jalan sudah ditutup, maka kami nggak akan bisa masuk. Bagaimana anak-anak? Bersedia mengikuti program-program kami ya? Senang menjadi bagian dari MTSN 1 Pati kan? Oke, saya ucapkan selamat bergabung di MTSN 1 Pati Berkarakter, wahai anak-anak hebat. Gali potensimu, asah bakatmu, tunjukkan prestasimu bersama MTSN 1 Pati Berkarakter. Barokah, manfaat, dan istiqomah. Yes. Nah, sebelum saya akhiri, tolong ini didengarkan, dicatat. Saya mau memberikan kuis pada kalian, dan ini sengaja tidak saya tulis karena saya mau ini bukan ngetes sih. Saya yakin kalian memang siswa yang luar biasa. Ini kuis dari saya, dan nanti akan saya minta jawaban kalian. Apa kuisnya? Dengarkan baik-baik ya, saya ulang lagi. Dalam hitungan ketiga, saya akan mulai membacakan kuisnya. 1, 2, 3. Temukan gaya belajarmu. Setelah itu, coba lakukan hari pertama, kedua, dan ketiga. Setelah itu, laporkan hasilnya. Saya ulang, temukan gaya belajarmu, lakukan untuk belajar di hari pertama, kedua, dan ketiga ini. Setelah itu, laporkan perkembangan hasil belajarmu kepada guru. Oke, siap ya? Semoga kalian menjadi pembelajar yang tak pernah lelah di dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.